Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas pada hari ini. Dan tak lupa juga sholawat kita sampaikan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sampai di akhir zaman. Ya anak-anakku, untuk hari ini kita akan membahas materi yaitu diagram kendali varians dan diagram kendali cacat diboboti. Ya, nah sekarang apa yang kita akan bahas pada diagram kendali varians? Yaitu kita berbicara mengenai ukuran dispersi, ya, ukuran dispersi. Dan jika ukuran statistik yang kita gunakan adalah varians, maka ukuran statistik ini akan mendekati distribusi C kuadrat dengan derajat bebasnya N dikurangi 1. Dalam hal ini N kecil ya, N kecil dikurangi 1. Nah, sekarang jika kita menggunakan kriteria bahwa penerimaan kita adalah sebesar alfa dan penelitian yang dilakukan sebanyak M kali, maka batas-batas kendali untuk diagram kendali varians menggunakan persamaan demikian. BKA-nya sama dengan rata-rata dari varians dibagi N kecil min 1 C kuadrat 1 min alfa per 2. Lalu pusatnya rata-rata variansnya, lalu BKB-nya rata-rata variansnya dibagi N kecil min 1 dikali C kuadrat alfa per 2. Ya, itulah ya. Apa batas-batas kendalinya kita menggunakan distribusi C square ya. Nah, dalam hal ini rata-rata dari variansnya diperoleh demikian ya. Penjumlahan dari perkalian antara N kecil min 1 dikali S kuadrat J. Nah, S kuadrat J adalah varian untuk setiap nomor sampel ya. Itu lalu dibagi M kali di antara kurung N kecil min 1. Ya, itulah rumusnya ya. Anak-anakku perhatikan, anak-anakku tidak perlu dihafal rumusnya tapi dimengerti ya. Inilah sekarang supaya untuk kita langsung ke aplikasi anak-anakku supaya lebih memahami, kita langsung ke contoh ya. Komponen A dibuat sebagai pasangan dari komponen B yang dipesan dari perusahaan lain. Agar dihasilkan komponen yang memadai, perlu dikendalikan karakteristik dispersi dari diameter komponen A. Nah, dari proses produksi, uji coba diambil sampel sebanyak 20 sampel dengan masing-masing sampel berukuran 5. Nah, hasil pengukuran diameter beserta varians ya. Setiap sampel disajikan pada tabel 12.1. Nah, jadi maksudnya varians masing-masing pengamatan ya. Nah, jadi ini tabel 12.1 hasil pengukuran diameter komponen A. Pertama ya, ada karena dilakukan sebanyak 5 kali tadi ya, masing-masing ukuran sampelnya ya. Jadi pengamatan pertama diperoleh 2,52, yang kedua 2,47, begitu seterusnya. Nah, dari data yang sampai ke 5 tadi lalu dihitung S kuadratnya ya, itulah S kuadrat J maksudnya ya. Lalu demikian pula untuk pengamatan kali yang kedua seterusnya ya. Nah, dari hasil ini dari tabel tersebut ya. Lalu kita apa persoalannya? Nah, buatlah diagram kendali varians untuk memantau proses pembuatan komponen A ya. Nah, jadi penyelesaiannya sekarang dari tabel 12.1 tadi sudah dihitung S kuadrat C-nya kan ya. Nah, jadi langkah berikutnya kita menghitung rata-ratanya. S garis kuadratnya. Nah, tadi diketahui rumusnya adalah penjumlahan perkalian antara N kecil dikurangi 1 dikali S kuadrat J-nya. Ya, lalu dibagi M dikalikan N-1. Nah, hasilnya demikian. Jadi,
N min 1-nya berarti 5 dikurangi 1, X kuadrat Y-nya tadi kan yang pertama 0,0077 ditambah 5 dikurangi 1 dikali 0,0062. Nah, begitu seterusnya sampai pengamatan yang ke-20 ya. Nah, ini jadi dituntut kesabaran kita dan ketelitian kita waktu menggunakan alat hitung ya. Nah, lalu dibagi M-nya 20 dikali N dikurangi 1, 5 dikurangi 1. Akhirnya mudah-mudahan ini betul ya, nilainya diperoleh 0,00132. Nah, dari soal tadi diketahui bahwa alfanya adalah 1% ya. Alfanya 1% atau 0,001 kan ya 1% itu ya. Lalu jadi dari tabel C kuadrat, anak-anakku pasti sudah punya ya tabel C kuadrat. Untuk C kuadrat yang 0,005 dengan DK-nya 4 itu diperoleh 0,207 dan C kuadrat 0,995 dengan DK-nya 4 diperoleh 14,9 sehingga batas-batas kendalinya diperolehlah demikian. Itu kan perhitungan biasa ya anak-anakku ya, sehingga BKA-nya diperoleh 0,00468, pusatnya 0,00132 dan BKB-nya 0,00007. Nah, hasil tersebut maka kita plotkan ke dalam gambar 12.1 ini ya. Nah, jadi diagram kendali varians tentang diameter komponen A. Nah, BKA, BKB sudah kita plotkan, lalu pusatnya juga sudah, lalu kita plotkan adalah varians diameternya. Varians yang tadi untuk setiap pengamatannya ya, yang ada pada tabel di atas tadi ya. Setelah kita plotkan, ternyata bagaimana anak-anakku? Bagian kendali varians diameter komponen A terkendali atau tidak? Ya betul terkendali, alhamdulillah, dan tidak membentuk pola-pola tertentu ya, alhamdulillah. Nah, sehingga dapat kita simpulkan dengan peluang penerimaan proses sebesar 99% atau alfa 1%, sehingga dapat dikatakan bahwa proses terkendali secara statistik ya, dan dapat dipergunakan untuk informasi proses selanjutnya. Itulah hasilnya ya. Nah, ini seperti biasa ada soal yang nanti anak-anakku kerjakan ya. Lalu kita lanjutkan materi berikutnya adalah diagram kendali cacat diboboti. Nah, ini ya. Apa itu diagram kendali cacat diboboti? Ya, dalam pengendalian banyak jenis cacat C yang sudah kita bahas ya. Nah, itu kita menganggap bahwa jenis cacat yang terjadi dianggap sama. Nah, sedangkan dalam kenyataan hal tersebut tidak selamanya demikian. Nah, sebagai contoh, misalkan pada pengendalian terhadap produksi kain, bahwa kain sobek mempunyai bobot yang lebih besar jika dibandingkan dengan kerusakan cacat tepi kain, ya akibat tenunan tidak sempurna. Nah, nama lain untuk diagram kendali cacat diboboti adalah diagram kendali demerit, ya itu nama lainnya, ya. Nah, sekarang kita akan membahas diagram kendali cacat diboboti. Nah, untuk jenis cacat yang sudah diklasifikasikan, maka mempunyai bobot yang berlainan. Nah, maka untuk mengendalikan dapat digunakan statistik D. Nah, apa itu statistik D atau diperoleh dari mana? Rumusnya adalah penjumlahan dari perkalian WI kali CI. Apa itu WI? Adalah bobot klasifikasi jenis cacat ke I, sedangkan CI adalah frekuensi klasifikasi jenis cacat ke I. Nah, ya, itu dia ya. Jadi untuk mengendalikan karakteristik mutu jenis cacat diboboti dan klasifikasi cacatnya juga sudah diketahui, maka penelitian dilakukan terhadap M buah sampel dan dalam masing-masing sampel dicatat maksud Ibu ya, dicatat banyaknya jenis cacatnya yang selanjutnya dihitung nilai D ya. Nah, sehingga batas-batas kendalinya demikian ya. BKA-nya anak-anakku bisa lihat ya, pusatnya demikian dan BKB-nya pun demikian ya. Dalam hal ini CI garisnya diperoleh dari penjumlahan dari CI ya, jadi banyak jenis frekuensi cacatnya itu dibagi M ya. Nah, supaya anak-anakku lebih paham, langsung kita ke aplikasi saja ya. Nah,
Pabrik tekstil sederhana memproduksi kain sarung. Pengamatan dilakukan terhadap produk kain sarung dengan memperhatikan karakteristik banyak jenis cacat untuk setiap lembar sarung. Nah, berdasarkan pengalaman sebelumnya, dari setiap produksi terdapat 4 jenis cacat. Yang paling sering terjadi yaitu sobek atau jenis cacat pertama, lalu cacat luci atau jenis kedua, lalu cacat pakan atau jenis ketiga, dan cacat tepi atau yang keempat. Nah, apabila jenis cacat yang terjadi mempunyai tingkatan mutu yang berbeda, sehingga terdapat 4 jenis cacat tersebut perlu diberi bobot yang masing-masing. Tadi yang cacat pertama atau yang sobek itu bobotnya 0,65, cacat jenis kedua 0,25, cacat yang ketiga 0,08, dan cacat yang keempat 0,02. Ya. Lalu hasil dari pengamatan tersebut ditampilkan pada tabel 12.2 ya. Nah, inilah hasil pengamatan cacat sarung yang pada tabel 12.2. Nah, ini contohnya demikian ya. Pengamatan pertama banyak cacatnya ada 3. Nah, 3 itu ternyata yang termasuk kepada jenis klasifikasi cacat yang ketiga ada 1. Jenis klasifikasi cacat keempat ada 2. Ya, jadi berarti D-nya nanti diperoleh dari mana? Tadi ada rumusnya WI dikali CI berarti 0,08 dikali 1 kan? Lalu ditambah karena tadi kan sigma, ditambah 0,02 dikali 2 berarti D-nya 0,12 ya. Lalu pengamatan kedua, banyak jenis cacatnya 8, terdistribusikannya kemana saja? Ternyata kepada klasifikasi bobot yang ketiga ada 3 dan klasifikasi bobot keempat ada 5. Jadi kan jumlahnya 8 ya. Lalu D-nya seperti tadi, penjumlahan perkalian antara WI dikali CI-nya berarti 0,08 dikali 3 ditambah 0,02 dikali 5 sama dengan 0,34. Begitu seterusnya sampai pengamatan yang ke-25 ya anak-anakku ya. Sehingga kalau kita jumlahkan banyak cacatnya ya, banyak cacatnya untuk yang termasuk kepada klasifikasi bobot pertama ada 6, banyak klasifikasi cacat yang termasuk klasifikasi kedua ada 16, banyak cacat yang termasuk pada klasifikasi ketiga 56 dan yang keempat ada 44 ya. Nah, dari data tersebut maka kita dapat menghitung perhitungan yang diperlukan. Nah, ini anak-anakku nanti bisa dibaca lagi yang tadi Ibu sudah katakan ya. Ini uraiannya demikian ya. Nah, maka kita dapat menghitung D-nya ya tadi ya sigma WI CI. Nah, apa itu? Seperti tadi yang Ibu sudah katakan. Nomor sampel pertama D-nya diperoleh 0,12 dari mana? Karena WI dikali CI ya penjumlahannya sigmanya ya. Penjumlahannya begitu seterusnya. Nah, maka kita dapat menghitung CI garis. Nah, CI garis sigma CI dibagi M. Nah, sekarang sigma CI-nya berarti CI dibagi M. Jadi untuk rata-rata C1-nya tadi kan jumlahnya 6. 6 dibagi 25 0,24. Lalu rata-rata dari frekuensi banyak cacat yang keduanya 16 dibagi 25 0,64 begitu C garis 3-nya dan C garis 4-nya. Sehingga kita untuk perhitungan BKA dan BKB-nya ini kita perlu menghitung notasi-notasi yang diperlukan dalam BKA dan BKB-nya. Seperti contohnya ini sekarang sigma WI kali CI garis. Nah, ini contohnya perhitungannya ya. Jadi WI yang pertama kan 0,65 dikali C satu garisnya ya 0,24. Lalu yang kedua, bobot yang kedua weight-nya 0,25 dikali berapa? C dua garisnya 0,4. Begitu seterusnya sehingga diperoleh 0,5304. Sekarang penjumlahan dari perkalian WI kuadrat dikali CI garis. WI kuadrat setiap bobot dikuadratkan dikalikan dengan rata-rata frekuensi cacatnya ya yang tadi sudah dihitung. Berarti untuk W pertama
weight pertama adalah 0,65 dikuadratkan dikali C 1 garisnya 0,24 ditambah weight yang keduanya 0,25 dikuadratkan dikali C garis 2-nya 0,64 begitu sampai yang keempat ya. Akhirnya diperolehlah 0,1564. Nah, setelah itu baru kita memasukkan angka-angka tersebut ke dalam BKA pusat dan BKB-nya. Sehingga BKA-nya diperoleh ya 1,7170, pusatnya 0,5304, lalu BKB-nya min 0,6562. Nah, kalau min kita anggap dia adalah 0 ya. Oke, setelah itu kita plotkan pada gambar 12.2. Inilah diagram cacat kain sarung yang diboboti ya, ada BKA, ada pusat, ada BKB-nya tadi 0, lalu kita plotkan jumlah cacat yang dibobotinya tadi, yang D-nya tadi ya, D yang pengamatan pertama, pengamatan kedua kita plotkan semuanya ya, sehingga diperolehlah gambar 12.2. Nah, kalau anak-anakku perhatikan, gambar 12.2 ini terkendali atau tidak? Oh iya, betul, alhamdulillah terkendali. Dan apakah perlu dilakukan uji pencarian keacakan titiknya? Tidak, ya, karena tidak membentuk pola-pola tertentu, ya, sehingga dapat digunakan untuk informasi proses selanjutnya. Nah, itulah yang Ibu bisa sampaikan untuk materi hari ini. Kita akhiri saja pertemuan hari ini bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin, Ibu mohon izin akan live meeting ya.